yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Selesai. Nah, pada awal semester 2 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku PPKN kalian pada halaman 83. Kita mulai saja ya. Materi bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah bagian 1, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas materi pada bab kali ini, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah arti dari keberagaman itu sendiri. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dalam bab ini meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama ataupun keyakinan, dan perbedaan antar golongan masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perlu kita sadari bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi kekayaan serta keindahan yang perlu tetap kita lestarikan, seperti yang tergambarkan pada gambar 4.1, di mana terlihat sikap toleran terhadap keberagaman adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi sebuah tantangan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu berupaya meningkatkan kerukunan antar suku yang berbeda, pemeluk agama yang berbeda, dan kelompok-kelompok sosial yang berbeda, yang dapat dilakukan melalui dialog dan bekerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan atau kesederajatan, toleransi, dan saling menghormati. Keberagaman Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Bagian A, letak strategis wilayah Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi wilayah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas jalur perdagangan internasional tersebut tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga berpengaruh pada kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia yang mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Faktor penyebab keberagaman bagian B adalah kondisi negara yang kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini yang menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau lainnya. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab
Keberagaman bagian C adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut. Nah, selain itu juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, serta hewan yang hidup di sekitarnya mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat berakibat pada munculnya keberagaman golongan-golongan masyarakat. Kemudian kita berlanjut kepada faktor penyebab keberagaman bagian D, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini dapat membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, jika sarana yang terbatas juga dapat menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia untuk dapat mengembangkan budaya dan adat istiadatnya sendiri. Kemudian yang terakhir bagian E yang menjadi penyebab faktor keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing ataupun budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, yang tidak dapat menerima orang asing ataupun orang-orang yang tidak dikenalnya, bahkan budaya dan perkembangan teknologi saat ini, yang tetap mempertahankan adat istiadat dari warisan nenek moyangnya. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi pada bagian 2, 3, 4, dan 5, yaitu keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya. Yang pertama, apa yang kalian pahami dari keberagaman? Kemudian yang kedua, silakan jelaskan kembali faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Dan nomor 3, sebutkan sikap apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan terhadap keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, silakan kerjakan tabel 4.1 pada halaman 86. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Wassalamualaikum.